Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali Sobat Historia dalam pembelajaran sejarah. Ingat, belajar sejarah itu menyenangkan dan penting dan jangan sekali-sekali meninggalkan sejarah. Seperti pidato Bung Karno. Hari ini kita akan mempelajari masa pemerintah kolonial Belanda, khususnya tanam paksa dan era liberalisme. Sebelum mulai belajar, marilah kita berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama menganalisis tentang latar belakang dilaksanakannya tanam paksa. Yang kedua mengevaluasi ketentuan dan pelaksanaan tanam paksa. Yang ketiga menganalisis sebab-sebab dilaksanakannya tanam paksa usaha swasta ya. Kemudian yang keempat menganalisis isi dan makna Undang-Undang Agraria tahun 1870. Yang kelima, menganalisis praktek pelaksanaan usaha swasta, dan yang keenam adalah menganalisis akibat dari pelaksanaan tanam paksa dan sistem usaha swasta. Ini peta konsepnya yang akan kita bahas, yaitu pada masa pemerintah kolonial Belanda, kemudian ada tanam paksa dari latar belakangnya, ketentuan dan pelaksanaan dari tanam paksa, di mana ada perbedaan antara ketentuan dan pelaksanaannya, kemudian akibat dari tanam paksa. Kita juga akan membahas sistem usaha swasta, dari sebab-sebabnya pelaksanaan sistem usaha swasta ini, kemudian isi dari Undang-Undang Agraria tahun 1870, kemudian pelaksanaan dari sistem usaha swasta. Nah, perhatikanlah gambar berikut. Berikut ini adalah tokoh dari pelaksanaan dari tanam paksa, Gubernur Jenderal Van der Bos dan Edward Doesdecker. Ini adalah yang menulis buku tentang Multatuli, yaitu buku yang membahas tentang pelaksanaan lelang kopi di perusahaan dagang Belanda. Lebih lanjutnya nanti kita akan jelaskan di materi berikutnya. Berikut ini adalah gambar dari pabrik gula di Pulau Jawa. Ini lukisan dari karya Abraham Salm 1865 sampai 1872. Foto dokumentasi oleh Abraham Salm. Ya, pendahuluannya adalah masa pemerintahan kolonial Belanda ini dapat dilihat dari pelaksanaan dari tanam paksa dan usaha swasta di Indonesia, di mana dominasi pemerintahan Belanda ini sangat kuat. Pelaksanaannya ini dari tanam paksa dan usaha swasta ini merupakan puncak dari penjajahan pemerintahan Belanda yang pada waktu itu menyebabkan penderitaan rakyat yang berkepanjangan dan menyebabkan terjadinya kelaparan di berbagai daerah di Indonesia. Kemudian sumber daya alam Indonesia dieksploitasi oleh Belanda. Ya, kita lihat ini bagaimana era pemerintah Hindia Belanda atau masa pemerintah Hindia Belanda. Sebelum memasuki masa era pemerintah Hindia Belanda ini, sebelumnya Indonesia ini dikuasai oleh Raffles. Raffles sebagai Gubernur Jenderal yang berasal dari Inggris yang berkuasa di Indonesia. Nah, Raffles ini mengakhiri pemerintahannya di Hindia Belanda ini pada tahun 1816. Dia berkuasa sejak 1811. Nah, pemerintah Inggris sebenarnya telah menunjuk adanya John Vendal ya untuk menggantikan Raffles. Tapi pada tahun 1814 ini ada konvensi London atau diadakan konvensi London. Salah satu isinya dari konvensi London ini adalah Inggris harus mengembalikan tanah jajahan Hindia kepada Belanda. Nah, dengan demikian, maka pada tahun 1816, Kepulauan Nusantara ini kemudian dikuasai kembali oleh Belanda. Nah, sejak itulah dimulai era atau masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda, ya. Sehingga kemudian pemerintah Belanda ini berkuasa kembali di Indonesia. Nah,
Setelah kembali ke tangan ke Belanda, tanah Hindia ini diperintah oleh badan yang diberi nama Komisaris Jenderal. Nah, Komisaris Jenderal ini ya ini dipimpin oleh Gubernur Jenderal. Gubernur Jenderal ini dibentuk oleh Pangeran William VI yang beranggotakan 3 orang, yaitu ada Cornelis Theodorus Eliot atau Theodorus Eliot, kemudian Arnold Ardian Buyscas ya atau Buyscas, kemudian Van der Capellen. Nah, ini yang disebut dengan 3 komisaris jenderal. Semula Eliot ini yang diperintah atau ditunjuk sebagai ketua, tapi kemudian digantikan oleh Van der Capellen sebagai ketua sekaligus sebagai gubernur jenderal. Ya, kemudian pangeran dari William VI ini mengeluarkan undang-undang pemerintah negeri jajahan yang disebut dengan Reglement tahun 1815. Nah, pada salah satu pasalnya ini menyebutkan bahwa pelaksanaan pertanian ini bisa dilaksanakan secara bebas. Nah, ini menunjukkan ada relevansi keinginan kaum liberal pada waktu itu yang diusulkan oleh Dirk van Hogendorp. Ya, pada saat itu kondisi ekonomi Belanda ini sangat lemah karena kas keuangan Belanda ini kosong. Hal ini ada beberapa penyebabnya. Ya, kenapa kas keuangan negara Belanda ini kosong atau menipis? Ya, perbedaan ini kenapa menipis? Karena adanya perang, ya, perang antara Belanda dengan Belgia, kemudian terjadinya perang di Ponorogo tahun 1825 sampai 1830, sehingga kemudian kas negara Belanda itu menjadi menipis. Ya, karena untuk anggaran perang, ya, tentara dan sebagainya. Nah, sementara itu terjadi perdebatan atau terjadi adanya perbedaan pendapat ya dari kaum liberal dan kaum konservatif ya, di mana kaum liberal ini atau kaum yang kebebasan ini bahwa dia berpendapat tanah jajahan ini seharusnya dikelola oleh perusahaan swasta. Sedangkan kaum konservatif berpendapat bahwa tanah jajahan ini dikelola oleh pemerintah dengan pengawasan ketat. Nah, inilah yang kemudian diambil jalan tengahnya, di mana tanah jajahan ini dikelola oleh pemerintah untuk mendapatkan keuntungan. Nah, tanam paksa ini latar belakangnya adalah yang pertama, kita bahas tentang pencetusnya dulu. Pencetus ide dari adanya tanam paksa ini, ya ini adalah Johannes van der Bos. Johannes van der Bos ini adalah sebagai Gubernur Jenderal Hindia Belanda. Nah, van der Bos ini ditunjuk untuk melaksanakan kebijakan tanam paksa agar kas negara Belanda yang sebelumnya kosong ini bisa terisi kembali atau mendapatkan keuntungan. Kemudian penyebab-penyebab ini tadi adalah penyebab dari pelaksanaan tanam paksa, banyaknya hutang luar negeri, negara Belanda, besarnya pengeluaran biaya perang, seperti perang di Ponorogo yang menguras kas negara dan perang Belanda-Belgia dengan keberhasilan Belgia memisahkan diri tahun 1830. Aturan-aturan tanam paksa. Aturan tanam paksa atau kultur stelsel. Sistem tanam paksa atau kultur stelsel ini aturannya adalah tanah pertanian rakyat ini penanamannya ini tidak melebihi 20% atau 1/5 dari lahan pertanian milik rakyat. Kemudian pembebasan tanah untuk tanam paksa. Nah, ini pembebasan tanah dari tanam paksa ini artinya mereka yang tidak memiliki tanah ini bisa saja mereka bekerja di pabrik milik Belanda.
Nah, waktu tanamnya ini tidak boleh melebihi waktu tanam padi. Kemudian yang berikutnya, kegagalan panen itu juga tidak menjadi kesalahan dari petani, tapi menjadi tanggungan pemerintah. Kemudian kelebihan hasil produksi pertanian dari rakyat ini yang berlebih ini dikembalikan kepada rakyat. Kemudian kerusakan yang terjadi ini ditanggung oleh Belanda. Nah, sedangkan bagaimana bagi yang mereka tidak menjadi atau pemilik lahan, nah mereka penduduk yang bukan petani ini diwajibkan bekerja di perkebunan atau pabrik-pabrik milik pemerintah ini selama 65 hari dalam 1 tahun. Nah, ini tanaman yang ditanam pada waktu itu adalah tanaman yang ekspor, yaitu tanaman ada teh, kopi, tebu, dan nila atau tarum atau indigo. Nah, dalam pelaksanaannya ternyata dari aturan-aturan tersebut itu sebenarnya sepertinya tidak terlalu memberatkan rakyat. Bahkan rakyat boleh mengajukan keberatan apabila memang tidak dapat melaksanakan ketentuan tersebut. Tapi ternyata antara aturan dan pelaksanaannya ini ada perbedaan. Di mana yang pertama, pelaksanaan tanam paksa, tanah yang digunakan untuk tanam paksa ini ternyata tidak 20% atau seperlimanya, ini bahkan sepertiga, bahkan setengah, apalagi kalau misalnya tanah tersebut subur. Kemudian, petani juga masih diwajibkan untuk membayar pajak. Nah, di sini lebih memberatkan kembali. Kenapa? Karena selain mereka harus menanam, menyerahkan, juga harus membayar pajak. Yang berikutnya, rakyat bekerja melebihi 1/5 tahun. Kemudian waktu petani ini lebih banyak tersita untuk sistem tanam paksa sehingga kegiatan pertanian terbengkalai. Bahkan mereka sampai tinggal di lahan pertanian dan mendirikan rumah-rumah gubuk atau rumah sementara di wilayah pertanian tersebut. Kemudian kelebihan dari hasil produksi ini tidak dikembalikan kepada rakyat, tapi diambil oleh pemerintah kolonial Belanda dan kegagalan panen ditanggung oleh petani. Nah, inilah tentu saja yang menimbulkan suatu penderitaan berkepanjangan yang luar biasa. Nah, akibat dari tanam paksa ini bagi pemerintah Belanda, pemerintah kolonial Belanda tentu saja ini dapat mengatasi kesulitan keuangan yang dimana pada waktu itu kas negaranya kosong. Kemudian keuntungan sejak pelaksanaan dari tanam paksa ini dari tahun 1831 sampai 1877 ini mencapai 832 juta gulden. Yang berikutnya kemudian Belanda tadi disebutkan penyebab latar belakang tanam paksa adalah hutang yang menumpuk. Nah, ini akibat tanam paksa ini kemudian Belanda dapat melunasi hutangnya. Ya, bahkan kemudian ada surplus keuangan. Dan perusahaan NHM atau Nederland Handel Maskapai atau perusahaan dagang milik Belanda ini yang melaksanakan pengangkutan ya dari Nusantara atau Hindia Belanda atau Indonesia ini mendapat keuntungan karena adanya hak monopoli mengangkut hasil tanam paksa. Ini adalah akibat tanam paksa bagi pemerintah Hindia Belanda. Kemudian berikutnya akibatnya bagi rakyat Indonesia adalah ada yang positif, ada yang negatif. Dampak positif dari rakyat Indonesia dan tanam paksa ini adalah petani mengenal jenis tanaman baru dari luar negeri. Kemudian petani mengetahui daerah-daerah yang sesuai untuk jenis tanaman tertentu. Misalnya tanaman teh, kemudian kopi ya yang berada di wilayah
iklimnya lebih sejuk ya atau lebih dingin, kemudian tanaman-tanaman lainnya. Kemudian petani mengetahui cara mengolah tanah dan memelihara tanaman ekspor, kemudian pasar internasional, mengetahui hasil tanaman perdagangan Indonesia. Dari segi negatifnya adalah lahan pertanian rakyat ini menjadi terbengkalai, kemudian terjadi gagal panen, timbul bahaya kelaparan. Kelaparan itu terjadi misalnya di daerah Cirebon tahun 1843 sampai 1844, kemudian di Demak tahun 1849 dan di Grobogan pada tahun 1850. Kemudian mental bangsa turun dan banyak ya kita lihat terjadi ini rakyat Indonesia menderita busung lapar atau menderita kelaparan. Nah, pelaksanaan tanam paksa ini dapat dikatakan telah melanggar hak-hak asasi manusia karena memang mereka dipaksa untuk menanam tanaman yang laku di pasaran Eropa. Kemudian berikutnya kita memasuki zaman era liberalisme atau masa liberalisme. Paham liberalisme ini tidak mengendaki adanya campur tangan dari pemerintah dalam bidang ekonomi dan semuanya diserahkan kepada pihak swasta. Berikut ini adalah bagaimana adanya pro kontra mengenai tanam paksa. Pada masa akhir dari tanam paksa ini ada pro dan kontra antara kaum konservatif, yaitu pegawai pemerintah, kemudian juga pemegang saham dari NHM atau Nederland Handel Maskapij yang mempunyai usaha pengangkutan hasil tanam paksa yang mendapatkan keuntungan yang sangat besar. Kemudian ini yang pro. Kemudian yang kontra ini adalah dari kaum liberal atau yang menganut paham ekonomi kebebasan. Nah, kelompok ini adalah kelompok masyarakat yang merasa kasihan dengan adanya penderitaan rakyat. Dan kemudian muncul buku yang menulis tentang pelaksanaan tanam paksa, mengkritik pelaksanaan tanam paksa, yaitu buku Max Havelaar dan juga ada Zwicker Kontraktor. Nah, buku Max Havelaar ini ditulis oleh Edward de Weesdecker dengan nama samaran yaitu Multatuli. Max Havelaar ini artinya pelelangan kopi milik Badan Dagang Belanda yang menulis Edward de Weesdecker dan samaran Multatuli artinya saya sangat menderita. Edward de Weesdecker ini berbeda dengan Ernest de Weesdecker. Ernest de Weesdecker itu adalah salah satu 3 serangkai pendiri dari Indice Partis. Nah, Edward de Weesdecker yang menulis buku Max Havelaar ini dia mempunyai saudara atau ponakan itu adalah ayah dari Ernest de Weesdecker. Jadi zamannya berbeda. Nah, dari Max Havelaar ini Edward de Weesdecker ya dia menuliskan tentang kritik keras terhadap pelaksanaan tanam paksa, kemudian adanya penolakan tanam paksa sehingga menjadi suatu pendapat yang umum. Oleh karena itu secara berangsur-angsur kemudian tanam paksa ini mulai dihapus dan diterapkan sistem politik ekonomi liberal. Hal ini didorong juga oleh adanya Traktat Sumatera tahun 1871. Nah, Traktat Sumatera ini berisi tentang adanya kesepakatan ya bahwa Inggris ini akan memberikan kebebasan kepada Belanda meluaskan daerahnya sampai ke Aceh, tapi dengan syarat bahwa Belanda ini menerapkan ekonomi liberal, sehingga pihak swasta termasuk Inggris ini dapat menanam modalnya di tanah jajahan di Hindia Belanda. Pelaksanaannya tahun 1870, pemerintah Hindia Belanda ini menjalankan politik pintu terbuka, liberalisme swasta,
Indonesia terbuka bagi para penguasa swasta atau kapitalis dalam menanamkan modal untuk usaha. Nah, politik dari liberal ini berlangsung dari 1870 sampai tahun 1900. Kemudian dikeluarkannya Undang-Undang Agraria, yaitu Agraris Wet, di mana semua tanah yang terdapat di Indonesia itu adalah milik pemerintah Hindia Belanda. Nah, inilah yang disebut dengan zaman yang berpaham kebebasan atau liberalisme. Nah, dengan demikian, pihak swasta kemudian dapat menyewa tanah yang tidak digunakan petani dalam kurun waktu 50-75 tahun untuk perkebunan, pertambangan, perindustrian, dan perdagangan. Tujuannya melindungi petani agar tanah ini tidak lepas dari tangan mereka atau jatuh ke tangan para pengusaha. Nah, pada masa era liberalisme inilah banyak muncul perkebunan-perkebunan milik Belanda di Indonesia. Kemudian undang-undang yang diberlakukan kepada para pengusaha ini adalah Undang-Undang Gula atau Suiker-Wet. Nah, isi undang-undangnya adalah hasil tanaman tebu ini tidak boleh diangkut keluar wilayah Indonesia. Kemudian hasil panen tebu ini harus diproses dulu di pabrik-pabrik gula di dalam negeri. Kemudian pengusaha swasta ini diberi kesempatan untuk mendirikan adanya pabrik-pabrik gula yang baru. Dampak dari pelaksanaan sistem usaha swasta ini adalah tentu saja memberikan keuntungan bagi pemerintah kolonial Belanda, kemudian juga munculnya politik etis. Ya, ini karena akibat reaksi dari kebijakan pintu terbuka yang dipelopori oleh kaum humanis yang tujuannya adalah untuk memperbaiki rakyat, nasib dari rakyat Indonesia. Nah, kemudian Ratu Wilhelmina, Ratu Belanda ini kemudian menanggapi usulan Trias dari Trias van Deventer, yaitu tentang pelaksanaan politik etis. Yang pertama irigasi atau pengairan, yang kedua migrasi, kemudian yang ketiga adalah edukasi atau pendidikan. Ya, demikianlah penjelasan dari saya tentang video pembelajaran sejarah, yaitu masa pemerintah kolonial Belanda, yaitu pelaksanaan dari sistem tanam paksa dan sistem usaha swasta yang banyak memberikan keuntungan bagi pemerintah Belanda, sehingga kas negara kekayaan negara Belanda ini menjadi meningkat, ya, dan kas negara yang kosong ini menjadi surplus keuangannya. Itu saja, terima kasih, semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Viva Historia, Historia Magistra Vitae.